izin, merekam ya, jangan sampai lupa kayak kuliah yang tadi lupa belum diklik play, harusnya direkam. Ini praktikum, keamanan pangan, materinya ada 2, yang halal sama yang klaim. Saya, jangan lupa untuk presensi di LMS, masih 17 tambah 4, 28. Kurang kurangnya banyak, 2, eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh masih banyak. Masih banyak yang belum presensi, pokoknya, nggak sampai absen, meskipun presensinya telat nggak apa-apa, yang penting nggak sampai alfa. Bu, ini izin bertanya, ini memang nggak ada hadirnya ya, Bu? Berarti kamu sudah telat 30 menit. Saya sudah bilang ke Mas Pugu sih untuk menghilangkan, metode telatnya, cuman sepertinya sama Mas Pugu belum dirubah. Jadi kalau, nggak ada hadir berarti sudah lebih dari 30 menit presensinya dianggap telat, tapi masih bisa masuk. Pokoknya jangan pilih alfa aja, kalau alfa nanti nggak bisa diakui. Kalau masih telat masih bisa diakui. Gitu ya? Siapa tadi yang nanya? Dari materinya ada yang mau tanyakan? Dari materi praktikum? Nggak ada kah yang tanyakan? Sudah pahamkah terkait dengan tugasnya? Anta tadi mau tanya apa, Anta? Iya bener Ya, ya, Anta ya pas kuliah tadi nanya? ya Bu. Iya, Itu gimana apa? tadi? Logo halalnya kan yang di MUI itu kan warnanya hijau ya, Bu. Mhm. Tapi saya tuh menemukan di beberapa produk itu ada yang warnanya hitam gitu, Bu. Apa itu juga boleh? Ada tulisannya Majelis Ulama Indonesia nggak? Iya ada, insya Allah. Ada nomor sertifikatnya nggak? Belum saya cek. Coba nanti ini ya, dicek nomor sertifikatnya, terus dilihat di webnya MUI. Kalau produknya apa? Kalau boleh tahu. Eh, itu wafer gitu, Bu. Tenggo itu, Bu. Apa wafer apa? Tenggo. Wafer Tenggo. Kalau wafer Tenggo berarti kan dia pemasarannya nasional. Berarti nanti silahkan dicek di websitenya MUI Pusat. Nah itu nanti tulis produknya secara lengkap. Nanti apakah memang benar produk itu gitu kan, disesuaikan dengan yang produk kamu, disesuaikan dengan database-nya MUI. Kalau memang di MUI itu ada, berarti bisa dipakai. Berarti ditulis ada gitu. Kalau ternyata di MUI tidak ada, berarti nanti dianggap tidak ada untuk halalnya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, jadi untuk ngecek di halal MUI itu ada 2, halal MUI pusat sama halal MUI provinsi. Itu kalau yang pusat itu khusus untuk produk yang dijual dalam skala nasional hingga ekspor atau impor, produk-produk yang penjualannya luas, itu lewat
halal MUI Pusat. Tapi kalau untuk yang penjualannya lokal, misalkan hanya di Jember aja atau produsen lokal, itu carinya di halal MUI-nya provinsi. Kalau di Jawa Timur itu kalau nggak salah LPPOM MUI Jatim kalau nggak salah. Nanti kalian cek di situ itu bisa. Atau misalkan kalian punya, produsennya dari Jawa Tengah, nanti silakan cek di MUI-nya Provinsi Jawa Tengah, gitu. Gitu ya. Ada lagi kah yang masih bingung terkait dengan tugas dari praktikumnya? Jadi cari 10, bukan cari sih, melihat isi dapur. Melihat-lihat dari isi dapur, adakah yang memiliki logo halal atau tidak, kemudian adakah klaimnya. Jadi yang kita pakai hanya yang pangan olahan saja, bukan yang pangan segar. Kalau misalkan seperti sayur wortel segar, ya pasti dia hukumnya halal dan tidak ada klaimnya. Tapi kalau wortelnya nanti sudah diolah, bisa aja dia nanti berubah bentuk menjadi bentuk yang lain, kemudian nanti muncul klaimnya atau nanti ada logo halalnya gitu. Sudah dilihat-lihatkah dapurnya? Sudah tahu mau menentukan apa? Jadi minimal 10 ya, kemudian nanti minimal ada 1 dari sekian banyak produk ada 1 yang ada logo klaimnya, yang ada klaimnya, kemudian nanti klaimnya itu kalian sesuaikan dengan di peraturan Kepala Badan POM yang nomor 13 tahun 2016 gitu. Nanti ada contoh perhitungannya yang dari saya, itu bisa kalian cek, tapi kalian jangan pakai produk yang sudah saya jadikan contoh, yaitu yang oatmeal itu, kalian cari produk yang lain. Oke, gimana? Adakah yang mau bertanya? Sudah jelas banget, sudah bisa ditinggalkah untuk tugas-tugasnya? Nadia ada? Nadia Nurul ada nggak di Zoom? Dia belum presensi soalnya, belum presensi di LMS. Nadia ada? Suaranya kecil sekali. Segera ini ya, presensi. Bu mau bertanya, ini pengumpulan tugasnya tanggalnya berapa ya, Bu? Rentang waktunya. Saya tentang waktu pengumpulan tugas. Ini 18 Desember untuk semua golongan. Pengumpulannya ada di sini. Ini ya, praktikum 10, identifikasi kehalalan pangan dan klaim label kemasan pangan olahan. Pengumpulan tugas maksimal 18 Desember, jam 5 sore untuk semua golongan, dikumpulkannya di sini. Oke, untuk yang ini ada nggak yang ditanyakan? Sudah deal untuk yang praktikum yang ini? Insya Allah sudah cukup, Bu. Oke, kalau gitu untuk yang minggu depan. Minggu depan praktikumnya terkait dengan keamanan pangan masa pandemi, kalian cukup presentasi. Jadi ternyata ya memang sih kalau si SARS-CoV-2 ini, virusnya ini dia tidak menular lewat makanan. Karena kalau di makanan kan makanannya sudah diolah. Jadi diolah kena panas virusnya mati. Tapi ternyata dia menular lewat hal yang lain gitu kan. Dan kalau makanan kan nggak cukup
apa ya, makanan aja, tapi kan ada hal-hal penunjang dari makanan itu yang bisa menjadi sumber penularan dari virus gitu kan. Jadi di sini minggu depan kalian silakan presentasi. Presentasinya cukup singkat aja, 1 slide, 2 slide, 3 slide cukup, nggak usah panjang lebar. Jadi presentasi sesuai dengan topik masing-masing kelompok. Yang kelompok 1, penularan virus SARS-CoV-2 di restoran, dapur, atau tempat pengolahan makanan. Jadi gimana sih sebenarnya virus ini dia bisa menular di restoran, dapur, atau tempat pengolahan makanan gitu kan. Dia menularnya lewat apa gitu kan. Kemarin saya sempat menemukan penelitian di mana ternyata di penelitian itu disebutkan bahwa ditemukan virus di kemasan dari frozen food. Padahal kan frozen food itu kan disimpannya di suhu dingin. Dan di sana virusnya itu dikulturkan dan ternyata virusnya itu hidup gitu kan. Jadi kan bisa aja penularannya lewat situ. Nah, kan ada beberapa penularan yang lain. Nanti silakan kelompok 1 membahas terkait dengan penularan virus ini di restoran, dapur, atau tempat pengolahan makanan. Kemudian untuk yang kelompok 2, setelah tahu cara penularannya bagaimana, kelompok 2 menjelaskan cara mencegahnya. Kecuali menggunakan disinfektan. Jadi kalian cari cara pencegahan penularan virus selain menggunakan disinfektan. Karena yang terkait dengan disinfektan nanti akan dibahas di kelompok 3 sama kelompok 4. Karena memang untuk mencegah ini nggak cuma perlu disinfektan aja, tapi juga perlu hal-hal yang lain gitu. Kemudian untuk yang kelompok 3, ini hanya membahas terkait dengan bahan aktif yang digunakan untuk disinfektan. Bahan aktifnya apa aja dan mereknya, kalau di luar, di komersial itu ada apa. Jadi misalkan merek pembersih A, dia mengandung sekian persen apa gitu yang bisa digunakan untuk disinfektan. Dan nggak cuma bisa, tapi juga aman untuk disinfektan di restoran, dapur, atau tempat pengolah makanan. Kemudian yang kelompok 4, nanti cara melakukan disinfektan. Kan ada kriteria khusus, nggak cuman langsung disemprot-semprot aja kan enggak. Jadi disinfektannya harus diapain, kemudian urutannya bagaimana. Nah, itu nanti yang akan dibahas oleh kelompok 4 gitu. Kemudian misalkan nih kelompok 1 presentasi, maka nanti semua anggota kelompok 2, 3, 4 itu menilai kelompok 1. Gitu. Jadi siapa yang presentasinya apa dan bagaimana nanti akan dinilai oleh anggota dari kelompok lain. Nanti untuk penilaiannya akan saya jelaskan ketika praktikum minggu depan. Waktu presentasi maksimal 10 menit, jadi cukup kalian singkat saja presentasinya, langsung pada topik yang sudah ditentukan. Kemudian kalian diharapkan untuk mengunggah bahan tayang PPT presentasi maksimal H-1 presentasi di LMS. Jadi nanti silahkan dikumpulkan di sini. Ini sudah ada filenya juga, cara penamaan file di sini sudah saya tulis. Nanti kalian menuliskan nama filenya seperti ini. Terus nanti yang presentasi nanti akan dipilih oleh saya secara acak. Dan penilaian presentasi ini adalah desain bahan tayang, kejelasan penyampaian, dan sikap. Sikapnya nggak cuma yang presenter, tapi juga sikap anggota lain yang tidak presentasi. Pelaksanaan presentasi minggu depan sesuai jadwal praktikum. Ini praktikum terakhir untuk keamanan pangan. Untuk yang praktikum ini ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Sudah jelas kah? Sudah ya, kalau nggak ada yang tanyakan berarti saya anggap sudah paham. Bu. Ya. Ini ada yang tanya di chatbox. Apa dulu yang tadi siapa yang open mic? Iya Bu, cukup. Oh, ini ada yang tanya, untuk pangan olahannya jika memakai kemasan bumbu dapur apa tidak apa-apa? Nggak apa-apa. Mau pakai bumbu-bumbuan nggak apa-apa. Pokoknya yang berhubungan dengan makanan, ya. Mau bumbu, mau penyedap rasa, atau mau misalkan pewarna, perasa, itu boleh. Yang apa aja yang berhubungan dengan makanan yang kita konsumsi. Tidak harus bahan utama.
Itu ada tadi pertanyaan dari Sakinah Salsabila di kolom chat. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, kita akhiri aja ya untuk praktikumnya. Silakan kalian beristirahat. Kayaknya wajahnya udah capek, udah seharian di depan laptop. Oke. Deal ya, nggak ada lagi? Sudah bisa ditinggal? Oke, udah mengangguk-angguk, berarti kita akhiri saja. Terima kasih sudah tetap bersemangat hingga minggu kesekian, belasan minggu kita ikut kuliah dan praktikum online. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan dan kewarasan untuk menjalani cobaan ini. Gak cuma kalian yang bosan, kami juga sama-sama bosan. Karena kita sama-sama bosan, mari kita berjuang bersama, gitu ya. Oke, Kak. Saya akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nita. Yuk, sampai jumpa minggu depan. Ya Bu, sehat selalu Bu. Yuk, kalian juga.